telah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional. What is happening today is Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large. Pada di awal kita, IMF itu memperkirakan Indonesia masih masih plus. Yang plus itu Cina, India, Indonesia. Kalau kita lihat resesi bisa dihindari kalau seandainya ini anggaran pemerintah segera cair. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Menggeser Inggris, Indonesia jadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia. Banyak langkah ekstraordinary yang harus dilakukan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan negara-negara Asia akan mengisi daftar 5 negara dengan kekuatan ekonomi dunia pada 2024. Sebanyak 4 negara Asia bakal menggeser Eropa ke peringkat yang lebih rendah berkat angka produk domestik bruto atau PDB yang lebih tinggi 4 tahun mendatang. Dalam hal ini, Indonesia turut diprediksi menduduki peringkat kelima yang sebelumnya posisi tersebut dikuasai oleh Inggris atau Britania Raya pada 2008 silam. Populasi kelas menengah yang terus bertambah menjadi alasan mengapa Bank Dunia atau IMF meramal Indonesia bisa jadi salah satu negara dengan PDB tertinggi. Di laman resminya, World Economic Forum mengatakan Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia diperkirakan akan meningkatkan angkatan kerjanya secara signifikan di tahun-tahun mendatang, di mana hal tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan rata-rata negara. Adapun dalam daftar tersebut, Cina diprediksi akan naik ke posisi teratas sebagai negara ekonomi terbesar di dunia, menggeser Amerika Serikat yang sejak lama menduduki posisi tersebut. Sementara posisi kedua akan ditempati Amerika Serikat yang diikuti oleh India pada urutan ketiga. Kemudian Jepang dengan ekonomi mapannya di peringkat keempat. Diketahui sebelumnya, Indonesia sendiri belum lama ini telah dinaikkan status ekonominya oleh Bank Dunia menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas, yakni negara yang memiliki penghasilan nasional bruto di atas 4.050 US dollar. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Kendati demikian, saat ini Indonesia bersama dengan beberapa negara ASEAN lainnya tengah berusaha untuk dapat terhindar dari jurang resesi yang telah ada di depan mata. Menurut ekonom UI, Nina Sapti Triaswati, resesi dapat dihindari jika anggaran pemerintah bisa cair dengan cepat dan tepat sasaran. Dalam pengamatannya, ia melihat jika dana anggaran tersebut saat ini sudah mulai cair dan rasa optimisme mulai muncul dari pelaku usaha karena program PSBB yang telah dilonggarkan. Kalau kita lihat resesi bisa dihindari kalau seandainya ini anggaran pemerintah segera cair dengan cepat dan targetnya tepat sasaran. Nah, kita lihat anggaran ini sebetulnya sudah mulai cair dan kita lihat ya optimisme dari pelaku usaha mulai ada karena PSBB mulai dilonggarkan. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah bekerja keras untuk pemulihan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden. Baik anggaran di kementerian maupun di daerah harus dapat segera terserap di masyarakat. Apabila semua dikerjakan dengan cepat dan tepat sasaran, niscaya ekonomi akan segera pulih dan tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi 5 besar ekonomi dunia dapat terwujud. Apalagi di tahun 2020 ini dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian, banyak langkah ekstraordinary yang harus dilakukan pemerintah, ekstraordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara.